Banyak orang yang berpikir mencari jutaan rupiah per hari itu sulit. Padahal untuk mencari jutaan rupiah per hari itu mudah. Ternyata mudah cara cari uang jutaan rupiah per hari tuh, nggak sulit ternyata. Kamu tidak perlu kerja keras seperti banting tulang. Nggak perlu kerja keras banting tulang, dapat jutaan rupiah per hari nih. Nah, gue baru denger nih yang kayak gini, nggak pakai kerja keras dapat duit nih. Yo, hello, welcome back to my channel. Gue Omar Rozak. Dan kalau lo nonton video ini, kemungkinan besar lo lagi berpikir mau mulai bisnis, enaknya bisnis apa ya? Atau bahkan mungkin lo udah siap banget nih, hati lo sudah mantap untuk jadi dropshipper supaya cepet kaya. Tapi sebelum lo mulai membangun usaha dropshipping lo, tonton dulu video ini karena gue punya beberapa hal yang mau gue sampein ke lo. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi menurut gue lo tuh layak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya tentang industri ini. Di akhir video, gue bakal ngasih tahu satu-satunya alasan kenapa lo tetap harus memulai bisnis dropshipping lo. Ya, cuman satu alasannya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kayaknya nggak afdol nih kalau lo belum subscribe ke channel gue. Jadi klik dulu tombol subscribe-nya yang masih merah membara itu, baru kita ngobrol-ngobrol. Yuk! Kalau kita mau ngomongin dropshipping atau bisnis dropshipping, tentu aja kita harus mendefinisikan dulu dropshipping itu apa sih? Cara kerjanya gimana sih? Oke Pak ABN, waktu dan tempat saya persilahkan nih untuk menjelaskan apa itu dropshipping. Nah gini nih, kalau menurut Pak ABN nih, bisnis dropshipping itu kira-kira skemanya kayak gini teman-teman. Lu beli barang dari Tokopedia, terus lu jual ke Shopee, lu bisa juga beli barang di Shopee terus jual ke Bukalapak, dari Bukalapak ke Lazada, dan sebaliknya ya. Jadi barang dari Shopee juga bisa lo jual ke Tokopedia. Nih di sebelah kanan nih dia tulis bahwa lo tinggal pilih produknya, pilih supplier, ambil gambar, ambil deskripsi produk, ambil lo, bahkan lo nggak perlu bikin sendiri. Jadi lo tinggal ngambil aja tuh foto-foto dari penjual-penjual di Tokopedia, terus lo buka toko sendiri di Shopee. Atau sebaliknya, lo tinggal ngambil barang-barang dari Shopee, sefoto-fotonya, sedeskripsi produknya, kemudian lo jual di Tokopedia. Gimana? Sampai titik ini kalian semakin yakin atau semakin ragu-ragu nih dengan bisnis dropshipping? Kalau lu semakin yakin, gue punya satu pertanyaan buat lu. Lu nggak usah langsung jawab sekarang juga, tapi lu sambil pikir-pikir aja sambil nonton video ini. Pertanyaannya sangat simpel. Emang orang yang lu ambil barangnya dari Tokopedia tuh nggak punya toko di Shopee? Oke lanjut. Sebelum kita ngomongin bisnis dropshipping lebih dalam, gue mau ngebahas satu hal kesukaan kita semua nih. Tidak lain dan tidak bukan adalah duit. Kalau lo tertarik untuk jadi dropshipper, kemungkinan besar lo tergiur dengan iming-iming kerja minimum dan dapatkan uang puluhan juta, bahkan ratusan, bahkan miliaran setiap bulannya. Nah, keuntungan yang didapatkan ini kan selalu berupa uang. Jadi sebelum kita ngomongin bisnis, kita ngomongin uangnya dulu. Kita tuh bisa dapat uang dengan cara memberikan value. Jadi orang lain membayar value yang kita berikan kepada mereka dengan timbal balik berupa uang. Misal lo kerja di sebuah perusahaan, lo jadi pegawai, maka setiap bulan perusahaan tersebut akan memberikan lo uang sebagai timbal balik dari jasa lo setiap hari bekerja di perusahaan tersebut. Jadi value yang lo berikan adalah kinerja lo sehari-hari dan kemudian di akhir bulan dibayar dengan uang. Atau misalnya lo dagang, kita ambil contoh yang sederhana aja. Misalnya lo jualan jeruk. Simple banget, lo akan dapat uang dari orang yang mau beli jeruk lo. Jadi value yang lo berikan adalah dalam bentuk sebuah jeruk. Nah tapi kalau lo jadi dropshipper, lo bisa dapat duit dari mana? Value apa yang bisa lo kasih ke orang sehingga lo bisa dapat uang dari situ? Oke, gue ngerti. Jawaban yang paling simpel adalah lo akan dapat uang dari selisih dari harga beli dengan harga jual. Tapi seperti apapun hal lainnya di dunia ini, gak ada yang sesimpel itu. Kita kupas ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, misalnya lo mau jadi dropshipper, beli barang di Shopee, terus lo jual di Tokopedia. Kita cek barang-barang ya. Nah di sini kita langsung aja buka websitenya Shopee. Misalnya kita cari tas selempang pria kulit. Kita cari ya. Nah nih barangnya sama nih, 32.000, 29.000. Katakanlah kita mau ambil barang ini terus kita jual di Tokopedia. Sekarang kita buka Tokopedianya. Nah di Tokopedia kita cari yang sama persis keywordnya. Karena modelnya kan nggak pakai ribet, nggak pakai pusing, copy-copy aja. Jadi kita langsung copy aja keyword yang kita cari di Shopee tadi. Langsung ketemu barangnya 32.000. Jadi di sini 32.000, ada juga yang 29.000.
Nah ini 32.000 juga. Nah inilah yang terjadi kalau barangnya tuh diputer-puter. Jadi bisa aja nih dia beli dari toko yang jual Rp29.705 ini, terus dia jual di Tokopedia dengan harga Rp32.000. Ada nggak selisihnya? Ya ada, kurang lebih Rp2.000. Tapi lu lihat perbedaannya. Di Tokopedia nih yang harganya Rp32.000, barang ini laku 243 kali. Sedangkan di Shopee yang barangnya Rp29.700 ini barangnya laku 1.800 kali. Jauh banget bedanya, tentu saja orang bakal pilih untuk barang yang sama, mereka akan pilih harga yang paling murah. Jadi sampai sini udah mulai kelihatan nih ya kejanggalan dari bisnis dropshipping ini. Oke, gue tahu kalau lu kreatif, lu bisa aja bilang bahwa lo belinya jangan dari e-commerce dalam negeri dong, harganya sama. Mendingan kita ngambil dari e-commerce luar negeri, misalnya Alibaba atau Amazon. Nah ini akan menimbulkan problem kedua. Kita bahas problem keduanya ya. Semua platform e-commerce itu berlomba-lomba untuk memberikan servis terbaik buat customernya. Servis yang menjadi andalan mereka adalah yang pertama harga termurah, yang kedua seleksi yang sangat lengkap, dan yang ketiga delivery yang cepat. Semua platform e-commerce bekerja sekeras mungkin untuk memaksimalkan 3 hal tadi. Nah kalau lu jadi reseller, lu pasti udah bukan yang paling murah karena lu beli dari orang lain dan lu jual dengan harga selisih. Kemudian lu juga nggak mungkin jadi yang paling cepat karena lo mesti beli dulu dari orang lain, baru bisa lo jual ke customer lo. Jadi lo udah kehilangan 2 dari 3 poin yang harus lo miliki sebagai penjual online. Nah, bisa nggak lo bikin bisnis ketika dari awal aja lo udah kalah bersaing? Di samping itu, produk kita juga nggak mungkin jadi yang paling banyak. Karena kan tujuannya kerja dengan effort sekecil mungkin, tapi dengan hasil yang sebesar mungkin. Artinya, lu nggak akan punya product range sebanyak orang-orang yang memang niat mau jadi pedagang. Jadi lu kalah di harga, lu kalah di jumlah barang yang lu jual, dan lu kalah di kecepatan delivery. Kalau nggak ada value yang bisa kita tawarkan untuk pembeli kita nggak akan dapat uang. Dalam konteks ini artinya pembeli nggak akan beli dari kita, karena mereka akan cari yang lebih murah, pilihannya lebih banyak, dan pengirimannya lebih cepat. Setiap kali gue ngomong hal ini, jawaban yang paling sering gue dapat adalah, tapi Mar, gue tahu kok orang yang sukses jadi dropshipper. Coba, siapa orangnya? Kalau jawaban lu adalah Yoyo Rubiantono, gue bilang dia bukan dropshipper, tapi dia adalah reseller. Karena dia kurasi sendiri barang-barang dagangannya dan dijual di belahan dunia manapun, pasar terbesarnya adalah Eropa dan Amerika. Sampai Mas Yoyo bisa membuka bisnis di Eropa dan Amerika ini, effortnya sama sekali nggak kecil. Dia mesti membangun sistem logistik dan distribusi yang sangat kompleks. Gue yakin sistem keuangannya juga nggak mudah. Dia juga pernah ngiklan sampai 1 miliar sehari. Jadi kalau lo masih kepengen jadi reseller cuman karena ini kerjanya dikit tapi untungnya gede, lo nggak bisa pakai Mas Yoyo sebagai contohnya. Karena definitely yang dia kerjain itu nggak sedikit. Gue punya satu video lengkap tentang Mas Yoyo, si penjual panci dengan budget iklan 1 miliar sehari. Linknya gue tulis di description box di bawah ya. Contoh kedua, kalau lo bilang Rico Huang misalnya. Rico Huang bukan dropshipper, Rico Huang entrepreneur. Banyak banget lini bisnis yang udah dia cobain, mulai dari jualan nasi uduk sampai jualan aksesoris handphone. Nah, keuntungan yang dia dapatkan dari semua bisnisnya dia ini, itu dipakai buat modal usaha dia bikin dropshipaja.com. Nah, jadi pertanyaannya, Rico ini kaya dari bisnis-bisnis yang lain atau dari bisnis dropshippingnya? Itu pertanyaan yang harus kalian pertanyakan. Kalau nggak salah, Rico juga jual buku deh tentang dropshipping ini. Tapi soal jualan buku, gue sih nggak punya komentar negatif ya, karena memang buku ini sangat berguna buat siapapun orang yang mau belajar, dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan buku ini sendiri juga bagus banget. Gue sendiri juga ada buku yang sedang gue promokan sekarang. Buku ini berisi tentang panduan gimana caranya jualan online. Ada prakteknya, ada pemahamannya juga. Jadi buku ini kepake buat lo kalau lo mau belajar bikin produk lo sendiri dan bikin bisnis lo sendiri, bukan jadi dropshipper. Gue sangat mendukung semua teman-teman gue maupun orang-orang di sekeliling gue yang kepengen bikin produk sendiri dan menjual barang-barang yang dia miliki secara online. Maka dari itu gue bikin buku tersebut. Link buku gue juga ada di bawah. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, bisnis apapun yang mau kalian bikin, kalau kalian cuman 100% mikirin keuntungannya aja, bisnisnya nggak akan jalan. Gue nggak bilang bahwa ketika lo mau memulai bisnis, sebaiknya lo nggak mikirin duitnya, karena duit itu memang faktor yang paling penting ketika lo membuat bisnis. Tapi lo nggak bisa cuman mikirin duitnya doang.
lo tetap harus mikirin gimana produk atau jasa lo itu bisa membantu calon-calon customer lo. Karena dengan membantu itu tadi, customer lo bakal rela untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa lo. Waduh, kayaknya dari tadi negatif mulu yang gue bilang ya soal dropshipping. Tapi seperti janji gue di awal tadi, gue punya satu alasan kenapa lo harus tetap memulai bisnis dropshipping lo ini. Alasannya adalah karena lo bisa mendapatkan pengalaman secara gratis. Ketika lo bisnis dropshipping dan lo ngambil barang dari Tokopedia, lo jual ke Shopee atau sebaliknya dan marketplace lain, pastinya lo harus melakukan yang namanya market research. Lo harus ngeliat barang apa yang kira-kira menarik, barang ini sudah laku berapa kali, harganya berapa keuntungan yang bisa lo dapat ketika lo berjualan barang ini. Selain belajar market research, lo juga akan belajar consumer behavior. Artinya gimana sih kebiasaan customer ini dari mulai nanya-nanya sampai akhirnya beli. Lu juga akan belajar gimana caranya berkomunikasi dengan pelanggan. Lebih dari itu, lu juga bisa belajar gimana caranya nerima orderan, gimana caranya packaging, sampai akhirnya barang itu lu kirim ke klien lu. Kalau lu berhasil milih produk yang bagus dan lu bisa melakukan proses-proses yang lain dengan benar, mungkin lu akan mendapatkan keuntungan yang ya kayaknya nggak besar sih. Tapi paling tidak lu bisa belajar cara mengelola keuangan perusahaan. Nah, semua ilmu ini bisa lu dapatkan secara gratis dengan cara jadi dropshipper. Karena lu nggak perlu mikirin cara bikin produknya, cara develop sebuah brand, dan lain-lain. Lu bisa fokus jualan aja. Karena modal uangnya hampir nggak ada, jadi modal yang harus lu keluarin adalah waktu dan tenaga doang. Tapi kalau lo masih muda, gue yakin lo punya banyak sekali waktu dan lo punya banyak sekali tenaga, jadi nggak ada salahnya untuk lo coba-coba belajar bisnis dropshipping. Tapi yang lo mesti pahami adalah bisnis dropshipping ini nggak akan bikin lo kaya. Ini nggak akan bikin lo bisa beli rumah mewah atau mobil sport. Secara singkat, karena memang nggak ada value apa-apa yang kita berikan ke customer kita. Nah, lo mesti janji jangan kapok, karena dari pelajaran yang lo dapatkan ini, lo bisa develop produk lo sendiri, lo bisa develop brand lo sendiri. Nah, brand ini yang nantinya bakal bikin lo bisa beli rumah, bikin lo bisa beli mobil sport, dan lain-lain. Oke, that's it for today. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini berguna buat kalian. Kalau menurut kalian ada teman-teman kalian yang baru mulai kepikiran nih mau bisnis dropshipping, share aja video ini supaya teman-teman lo bisa mendapatkan informasi yang lengkap soal industri dropshipping. My name is Omar Rozak. I'm out. Bye-bye.